القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa azwaji wa ikhwanihi minal mursalin wal awliya wa syuhada wa sunnah sahabat wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan yaumiddin. Wisanna hadrati muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri wa Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa jami'i furu'ihim ya jami' ustadz wa masyayikhina masyayihim wa in ala sayunillahi lana lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu dan wajib fi haqqihi, di dalam haknya Allah Ta'ala. Apa yang wajib? Apa? Al-qiyamu bin nafsi, sifat al-qiyamu bin nafsi. Al-qiyamu yang berdiri bin nafsi, dengan dirinya sendiri. Apa maknanya? Wa maknahu, adapun maknanya al-qiyamu bin nafsi itu mufassarun, ditafsiri bi amroini, dengan dua perkara. Jadi ada dua makna al-qiyamu bin nafsi. Al-awwalu, adapun makna yang awal, makna yang pertama itu annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yaftaqiru, tidak membutuhkan siapa Allah, tidak membutuhkan ila mahallin, kepada tempat. Yakumu, yang berdiri siapa Allah, berdiri bihi, pada tempat tersebut. Itu makna yang pertama, bahwa Allah itu tidak butuh terhadap tempat. Ini sebetulnya semakna dengan penjelasan sebelumnya, al-mukhalafatul hawadis, yang Allah itu tidak tahayuz. Tahayuz itu menempati suatu tempat yang dibutuhkan. Contohnya kemarin ya, botol ini menempati pada suatu ruang, itu namanya tahayuz. Nah, Allah tidak membutuhkan tempat seperti itu. Mengapa? Ya, sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa Allah itu ada sebelum jagat raya ini ada. Nah, tempat itu ada setelah adanya jagat raya. Jadi Allah itu ada sebelum jagat raya ini ada, sebelum tempat itu ada. Dan Allah itu sifatnya tetap, mulai zaman azali sampai sekarang ya Allah nggak berubah. Nah, berarti kan Allah nggak butuh tempat. Wong tempat belum ada kok. Itu makna yang pertama. Wasani, adapun makna yang kedua itu annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yahtaju, tidak butuh ila mukhassisin, kepada zat yang mewujudkan. Ay mujidin, maksudnya adalah sesuatu yang mewujudkan. Ini makna yang kedua, bahwa Allah itu tidak membutuhkan sesuatu yang mewujudkan. Berbeda dengan kita, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, wujudnya makhluk itu pasti butuh orang yang mewujudkan. Dan Allah tidak butuh itu. Wahada tsani, adapun inilah yang kedua. Wa ingkana, sekalipun ada apa asani, itu yustaghna, tidak dibutuhkan apa anhu asani, bil kidami, dengan sifat kidam,
la yakfi tidak cukup fihi di dalam. Masya Allah. Ulangi. Wa hadza tsani wa in kana yustaghna anhu bil qadami la yakfi fihi al istighna. Wa hadza tsani, adapun inilah yang kedua itu, wa in kana, sekalipun ada apa asani itu yustaghna anhu, tidak dibutuhkan, apa anhu asani bil qidami, dengan sifat al-qidam, la yakfi, maka tidak cukup fihi di dalam asani apa al-istighna'u, ngalap cukup, apa al-istighna'u cukup. Kenapa? Li'anna khotrol jahli, karena sesungguhnya pikiran orang kepikiran kebodohan fi hadzal fanni, di dalam inilah masalah, fi hadzal fanni, di dalam inilah aspek itu azimun, yang itu azimun besar. Fala buddha, maka tidak boleh tidak, atau fala buddha, maka harus fihi di dalam asani apa minat tasrihi, menjelaskan bil aqaidi, dengan beberapa akidah. Artinya sebetulnya penjelasan makna bahwa al-qiyamu bin nafsi itu sebelumnya sudah cukup dengan sifat al-qidam yang sebelumnya sudah dijelaskan. Tapi oleh karena tentang terkait dengan sifat ini itu menjadi sesuatu yang sering disalahfahami oleh orang, sering tidak dimengerti oleh banyak orang, maka perlu dijelaskan lagi sekalipun agak mengulang gitu. Jadi penjelasan ini mengulang. Sebetulnya penjelasan tadi kan sudah lewat kan, bahwa Allah itu dahulu mesti karena dahulu tidak butuh kepada makhluk, berbeda dengan makhluk. Penjelasan ini sebenarnya sudah cukup. Nah, tapi karena ada kebutuhan bahwa banyak kebodohan, banyak ketidakmengertian terhadap masalah ini, sehingga perlu at-tasrih, perlu dijelaskan ulang. Titik. Itu kenapa kok sifat al-qiyamu bin nafsi dengan makna yang kedua ini perlu dijelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhidduhu, adapun sebaliknya sifat al-qiyamu bin nafsi itu al-ikhtiyaju, butuh, ilal mahalli, kepada tempat, wal mukhassisi, dan kepada sesuatu yang mewujudkan. Itu sebaliknya. Jadi kalau Allah itu mempunyai sifat qiyamu bin nafsi, tidak butuh kepada apapun, berdiri sendiri, berarti Allah itu tidak mungkin butuh kepada tempat atau butuh kepada sesuatu yang menciptakan Allah. Wad dalilu, adapun dalilnya ala dzalika, atas sifat al-qiyamu bin nafsi, ay al-qiyami bin nafsi, maksudnya adalah dalil atas sifat al-qiyami bin nafsi itu annahu, sesungguhnya Allah itu lawih taja, andekan butuh siapa Allah, butuh ila mahallin, kepada tempat, aidatin, maksudnya butuh kepada sesuatu zat, yakumu yang berdiri siapa Allah biha, pada zat tersebut, ialah karena maka ada siapa Allah itu sifatan sifat, itu sifatan sifat. Andaikan Allah itu butuh pada suatu tempat, berarti Allah itu sifat. Nah, kenapa? Aili annahu, karena sesungguhnya Allah itu la yahtaju, tidak butuh siapa Allah, tidak butuh ila mahalin, kepada tempat, yakumu, yang menempati atau yang berdiri siapa Allah bihi, pada mahal itu.
Terus illas sifa apa la mahalin yakumu bihi begini. Aili annahu karena sesungguhnya keadaan. Ulangi, Masya Allah. Aili annahu karena sesungguhnya keadaan itu layak taju tidak butuh ila mahalin kepada tempat yakumu yang menempati atau yang berdiri bihi pada suatu tempat apa illas sifatu kecuali sifat. Saya ulangi ya tarkibnya ya saya ulangi ya. Aili annahu maksudnya karena sesungguhnya keadaan, kondisi layak taju tidak butuh ila mahalin kepada suatu tempat yakumu yang berdiri atau yang menempati bihi pada tempat apa illa sifatu kecuali sifat. Karena tidak ada sesuatu yang membutuhkan kepada tempat untuk ditempati kecuali sifat. Contoh. Ini warna apa ini tutupnya ini? Biru. Nah, warna biru untuk bisa disebut warna biru itu pasti menempati di suatu tempat. Tidak mungkin kalau nggak ada tutup botol ini, tidak mungkin ya. Kalau tidak ada tutup botol yang warna biru ini, itu ya warna biru tidak akan mungkin ada. Jadi kalau tutupnya tidak ada, ya pasti warna biru itu tidak ada. Jadi warna biru itu selalu butuh untuk eksistensinya pada nempel pada sesuatu benda. Nah, warna biru itu namanya sifat. Jadi tidak ada sesuatu pun yang membutuhkan untuk ditempati pada suatu tempat kecuali sifat. Jadi sifat itu pasti butuh nempel pada sesuatu. Nah, Gusti Allah itu tidak membutuhkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idzidzatu karena zat itulah tahtaju tidak butuh tidak butuh ila zatin kepada zat yang lain takumu yang menempati menempati dia pada zat. Sesuatu benda itu tidak membutuhkan kepada benda lain untuk untuk dijadikan tempat. Nah, tapi kalau sifat membutuhkan benda lain untuk tempat dirinya sendiri itu. Wa kaunuhu adapun adanya Allah itu sifatan sifat itu muhal tidak mungkin Allah itu berupa sifat. Kenapa? Idlau kana andaikan ada siapa Allah itu sifatan sifat lam yattasif maka tidak memiliki sifat siapa Allah tidak memiliki sifat bisifatil ma'ani dengan sifat ma'ani walal maknawiyati dan tidak sifat maknawiyah wahia padahal sifat ma'ani maknawiyah itu wajibatul qiyami yang wajib adanya bihi pada Allah Ta'ala. Lil adillati karena adanya dalil ala dzalika atas demikian itu. Karena itu fa'adamut tisofihi maka adapun tidak adanya sifatnya Allah bidzalika dengan demikian sifat itu batilun batil. Fabatola maka batal apa ma perkara ada yang mendatangkan apa ma
mendatangkan ilaihi kepada sifat. Wa huwa adapun sifat itu iftiqaruhu membutuhkannya Allah, membutuhkan ilal mahalli kepada tempat. Nah, wa idza batala, maka apabila batal apa iftiqaruhu butuhnya Allah, butuh ilal mahalli kepada tempat, ya sabata, maka tetap apa istighna'uhu tidak butuhnya Allah, tidak butuh anhu kepada mahal atau tempat. Wahwal matlubu, wahwa adapun inilah makna itu al matlubu yang dicari. Titik. Walau ikhtaja, itu apa? Dalil bahwa Allah itu tidak butuh kepada tempat. Nah, sekarang Allah tidak butuh kepada mukhassis atau kepada sesuatu yang mewujudkan Allah. Iya dalilnya. Walau ikhtaja, dan apabila butuh siapa Allah, butuh ila mukhassisin kepada sesuatu yang mewujudkan, ay mujidin, maksudnya adalah sesuatu yang mewujudkan, yujadu yang aujada yujidu, yujidu yang mewujudkan siapa mujid hu kepada Allah. Saya ulangi, walau ikhtaja, dan apabila butuh siapa Allah, butuh ila mukhassisin kepada sesuatu yang mewujudkan. Mukhassis ini maknanya ay mujidin, maksudnya adalah sesuatu yang mewujudkan, yujidu yang mewujudkan siapa mujid hu kepada Allah, lakana maka ada siapa Allah itu hadisan, yang itu sesuatu yang baru. Jadi kalau andaikan Allah itu butuh terhadap sesuatu yang mewujudkan Allah, maka Allah itu barang baru. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan itulah yahtaju tidak butuh ila dzalika kepada demikian mujid atau mukhassis, apa illal hadithu, kecuali sesuatu yang baru. Idzil qadimu, karena sesuatu yang qadim itulah yahtaju tidak butuh apa qadim, tidak butuh lahu kepada mukhassis, lahu kepada mukhassis. Karena sesuatu yang butuh tidak ada sesuatu pun yang butuh kepada mukhassis kecuali sesuatu itu baru. Ingat kemarin ya, sesuatu yang baru itu apa sih? Sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu namanya sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu mesti butuh sesuatu yang mengadakan. Yang mengadakan namanya mujid atau mukhassis. Itu mesti. Lah andaikan Gusti Allah itu apa? Butuh terhadap sesuatu yang mengadakan, berarti Allah itu hadis. Wa kaunuhu, dan adapun adanya Allah itu hadisan, sesuatu yang hadis, itu muhalun muhal. Padahal Allah itu muhal, tidak mungkin Allah itu hadis. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan, atau li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu qad sabaqa, telah dahulu apa wujudihi, wajibnya wujudnya Allah, wa qidamihi, dan dahulunya Allah, wa baqaihi, dan tetap langgengnya Allah, zatan, baik itu zatnya, wasifatin, dan sifat-sifatnya, wasifatin, dan sifat-sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi, di dalam haknya Allah Ta'ala, apa al-wahdaniyatu, sifat al-wahdaniyah. Wahdaniyah itu maha esa atau maha sendiri, fi dzati, di dalam zatnya, wa fis sifati, dan di dalam sifatnya, wa fil af'ali, dan di dalam pekerjaan-pekerjaannya.
Jadi Allah itu Maha Esa atau sendiri, ijen di dalam zatnya. Jadi zatnya ya sendiri, sifatnya ya satu sendiri, dan perbuatannya juga satu sendiri. Maknanya gimana? Maksudnya gimana? Wa maknal wahdaniyati, adapun maknanya wahdaniyah fi dzati, di dalam zat, itu annaha, sesungguhnya wahdaniyah fi dzat itu laisat, tidak ada apa wahdaniyah itu murakkabatan, yang tersusun min ajzain, dari beberapa bagian-bagian, muta'addidin, yang berbilang atau yang banyak. Muta'addidin, yang banyak atau yang berbilang-bilang. Itu makna dari wahdaniyah fi dzat. Jadi yang dimaksud Maha Esa di dalam zatnya itu artinya bahwa Allah itu tidaklah berupa sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian yang banyak. Nah, berbeda dengan, lihat ini, berbeda dengan botol ini. Ada bagian-bagiannya, ada tutupnya, ada batang tubuhnya, ada covernya, ada isinya. Itu namanya bagian-bagian. Jadi sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian itu namanya murakkab. Kalau kemarin disebut jisim. Manusia itu disebut jisim karena ada bagian tangan, kepala, badan, kaki, dan seterusnya. Murakkab. Wa yuqalu, dan diucapkan lidzalika, karena hal demikian itu diucapkan kam muttasilin, namanya kam muttasil fi dzati, di dalam zat. Gitu. Wa annahu, jadi bahwa Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang banyak, itu namanya disebut kam muttasil. Kam itu banyak, muttasil itu yang langsung berhubungan dengan zatnya Allah. Dan Allah tidak seperti itu. Kam muttasil fi dzati, di dalam zat. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu laisa, tidak ada hunaka, di dalam demikian itu apa zatun, zat tasyabbaha, yang menyerupai apa zat, menyerupai zatahu, akan zatnya Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan zatnya Allah. Wa yuqalu, dan diucapkan lahu, kepada laisa hunaka zatun tasyabbaha zatahu, diucapkan kam munfasilin, disebut kam munfasil fi dzati, di dalam zat. Lakinil wahdata, tetapi wahdah satu, fi dzati, di dalam zat, bimakna adamut tarkibi, dengan makna tidak adanya susunan, min ajzain, dari beberapa bagian, min ajzain, dari beberapa bagian. Alimta, yang telah mengetahui siapa engkau, minal mukhalafati lil hawadisi, dari sifat al mukhalafah lil hawadis, kama, sebagaimana penjelasan marro, yang telah lewat apa ma. Itu. Ada spidol enggak? Nggak usah. Jadi dibayangkan saja ya. Jadi bahwa Allah itu memiliki sifat wahdaniyah fi dzat, wahdaniyah fi sifat, dan wahdaniyah fil af'al. Lah wahdaniyah fi sifat fi dzat itu apa maknanya? Ada dua makna. Yang pertama, bahwa Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama. Yang kedua, maknanya wahdaniyah, tidak ada sesuatu pun di luar Allah yang menyerupai atau menandingi Allah.
Nah, yang pertama ini disebut kam muttasil karena berhubungan langsung dengan dirinya Allah sendiri yang tidak terdiri dari beberapa bagian tadi itu. Yang kedua tadi disebut kam munfasil karena berkaitan dengan sesuatu di luar Allah, di mana tidak ada sesuatu di luar Allah yang menyamai Gusti Allah. Jadi Gusti Allah mengijen plek. Jadi apa? Ijen plek itu namanya wahdaniyah fidat. Jadi dzati Allah itu sendiri. Beda dengan kita. Kita itu kan satu, ada terdiri dari beberapa bagian, ada tangan, kepala, perut, kaki dan seterusnya. Ini namanya kam muttasil. Di samping itu, di luar diri kita ada orang lain yang sama dengan kita, yang sama-sama punya kepala, mata, telinga dan seterusnya. Itu namanya kam munfasil. Nah, Gusti Allah itu tidak seperti itu. Makanya disebut Gusti Allah itu punya sifat wahdaniyah fi dzat. Sendiri di dalam zatnya. Dengan pengertian dua tadi itu. Mafhum ini ya? Mafhum ya? Oke. Lanjutnya sekarang, apa maknanya wahdaniyah fi sifat itu? Wa maknal wahdaniyati, adapun maknanya wahdaniyah fi sifati di dalam sifat itu huwa adamu ta'addudiha, tidak adanya berbilang-bilangnya sifat atau banyaknya sifat, tidak adanya banyaknya sifat. Falaisat, maka tidak ada itu lahu bagi Allah Ta'ala, tidak ada sifatani, apa dua sifat fil ismi di dalam di dalam namanya, wal makna dan di dalam maknanya, wal makna dan di dalam maknanya. Jadi Allah itu memiliki sifat satu, tidak berbilang. Wa bayanu dzalika, adapun penjelasannya demikian makna wahdaniyah fi sifat itu annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu laisa, tidak ada siapa Allah, laisa tidak ada itu lahu bagi Allah apa sifatani, dua sifat, fa'aksaro maka lebih banyak, min jinsin dari jenis wahidin yang satu, contohnya kakudrata ini seperti dua kemampuan, fa'aksaro maka lebih banyak, wa ilmaini dan dua pengetahuan, fa'aksaro maka atau lebih banyak, wahakadha dan seterusnya. Wa yuqalu dan diucapkan lahu bagi bahwa annahu laisa lahu sifatanin fa aksaru ila akhirih, diucapkan kam muttasil fis sifati, namanya kam muttasil fis sifati. Kalau dimaknani kam muttasil, kam itu banyak, muttasil itu sambung, fis sifati di dalam sifatnya, memiliki banyak sifat yang terkait langsung dengan diri Allah. Wa adamun nadhiri dan tidak ada persamaan fiha di dalam sifat. Wa adamun nadhiri dan tidak ada persamaan fiha di dalam sifat. Wa huwa adapun adamun nadhir fiha itu annau, sesungguhnya Allah itu laisa tidak ada itu li ghairihi bagi selain Allah apa sifatun sifat tusyabihu yang menyerupai apa sifat, menyerupai sifatahu kepada sifatnya Allah Ta'ala. Itu pengertian kedua, bahwa tidak ada sifat yang menyerupai dengan sifatnya Allah. Ini disebut kam munfasil. Karena itu falaisa maka tidak ada itu li falaisa maka tidak ada itu li ghairihi bagi selain Allah Ta'ala apa kudrotun sifat kudroh kakudrotihi seperti sifat kudrohnya Allah Ta'ala, au ilmun atau ilmu ka ilmihi seperti ilmunya Allah Ta'ala. Jadi karena tidak ada sifat apapun yang menyerupai sifatnya Allah,
Maka bagi selain Allah tidak ada sifat mampu yang seperti kemampuan Allah, tidak ada sifat ilmu atau mengetahui seperti ilmunya Allah. Contohnya begini. Kalau kita itu misalkan kita manusia ini memiliki sifat tahu, pengetahuan kita itu kan karena belajar, karena membaca, atau karena belajar, atau karena diberitahu oleh orang lain. Itu kita. Lah Allah itu tidak seperti itu. Pengetahuan Allah itu yang nempel pada dirinya sendiri, yang tidak ada sesuatu yang memberitahu, tidak ada sabab dan seterusnya. Itu maksudnya tidak ada sifat ilmu di luar Allah yang menyerupai sifat ilmunya Allah. Dan sifat-sifat lain, qudrat, mampu. Kita mampu mengangkat seperti ini. Kemampuan kita mengangkat barang ini, itu kalau kita itu karena diberi oleh Allah. Lah, kemampuan Allah itu menempel pada zatnya Allah yang tidak ada yang memberi. Nah, itu bedanya. Wahakadha dan seterusnya, sifat basor, melihat, sifat mendengar. Kalau kita mendengarnya menggunakan telinga. Lah Allah juga mendengar, tapi mendengarnya tidak dengan apapun. Wa yuqalu dan diucapkan lahu kepada laisa li ghairihi sifatun tusyabu ila akhirih, diucapkan kam munfasil fis sifati. Kam munfasil, kalau itu nama ya, kam munfasil fis sifat itu nama. Kalau dimaknanya ya kam itu banyak, munfasil itu terpisah, fis sifati di dalam sifatnya. Gitu. Jadi pendek kata, Allah itu wahdaniyah fi sifat itu artinya Allah memiliki satu sifat. Jadi kalau toh misalkan sifat kudrat, itu tidak berarti Allah itu punya sifat kudrat 2, kudrat 3, kudrat 4 dan seterusnya. Beda dengan kita mampu mengangkat ini, beda dengan mampu mengangkat ini, beda mampu mengangkat dan seterusnya. Itu namanya kam muttasil. Nah, wahdaniyah fi sifat juga mengandung makna tidak ada sifat apapun yang menyerupai sifatnya Allah. Nah, sifat kita para manusia barang hadis itu ada perantara, tapi Allah tidak sama sekali. Oke, terus wa makna wahdaniyah fil af'al apa? Wa maknal wahdaniyati, adapun maknanya sifat wahdaniyah fil af'ali di dalam pekerjaan atau perbuatan-perbuatan, itu annahu sesungguhnya Allah itu laisa tidak ada, itu li ghairihi bagi selain Allah apa fi'lun pekerjaan minal af'ali dari beberapa pekerjaan. Dari selain Allah tidak memiliki perbuatan semua Allah yang menciptakan. Wa yuqalu dan diucapkan lahu bagi makna wahdaniyah fil af'al annahu laisa li ghairi fi'lun, disebutkan munfasil, namanya kam munfasil fil af'al. Wa ammal kamu, adapun kam al muttasilu yang muttasil fil af'ali di dalam af'al, fa'in sawarna, maka apabila menggambarkan siapa kita, menggambarkan hu kepada kam muttasil fil af'al bi ta'addudil af'ali, dengan banyaknya perbuatan-perbuatan, fahuwa maka sawarnahu bi ta'addudil af'al itu sabitun, yang tetap. Jadi jika kam muttasil fil af'al itu kita gambarkan sebagai banyaknya perbuatan yang dilakukan oleh Allah, maka itu terjadi pada Allah. Jadi untuk kam muttasil fil af'al itu sifat itu tetap bagi Allah. Artinya Allah mempunyai sifat kam muttasil fil af'al. Nah, buktinya
Allah itu mempunyai perbuatan banyak. Misalkan Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah memberi rezeki, Allah membatasi rezeki, Allah memberi hujan, Allah memberi, itu kan banyak perbuatannya. Nah, itu itu bisa terjadi. Itu namanya kam muttasil fil af'al. Jadi kam muttasil fil af'al pada diri Allah itu bisa terjadi. Fahuwa sabitun. La yasihu, yang tidak sah apa nafyuhu, meniadakan kam muttasil fil af'al. Kenapa? Li'anna af'alahu, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu kathiratun, yang banyak. Min kholqin, nyatanya berupa menjadikan sesuatu, warizkin, dan memberi rizki, wa ihya'in, dan menghidupkan, wa imatatin, dan mematikan, ila ghairi dzalika, sampai selain demikian semuanya. Jadi perbuatan Allah itu banyak. Tapi wa in sawarna, dan apabila menggambarkan siapa kita, hu akan kam muttasil bimusyarakati ghairillahi, dengan bersekutunya selain Allah, lahu di dalam af'al, di dalam fi'lu, ya fahuwa, maka bermula musyarakah ghairullah lahu, apa bersekutunya selain Allah dengan Allah dalam melakukan sesuatu, itu manfiyun, yang ditiadakan aidon juga, biwahdaniyatil af'ali, dengan sifat wahdaniyatul af'al. Fahuwa, maka bermula Allah Ta'ala itu munfaridun, yang sendiri bil kholqi, di dalam menciptakan, wal ikhtira'i, dan menjadikan, mutawahhidun, yang sendirian, bil ijadi, dengan mewujudkan sesuatu, wal ibda'i, dan memulai sesuatu atau menjadikan sesuatu. Kalau ibda itu menjadikan sesuatu tapi sebelumnya tidak ada sama sekali, itu namanya ibda. Wal ibda'i, dan menjadikan sesuatu. Khalaqa, menjadikan siapa Allah, al khalqa, kepada makhluk, wa a'malahum, dan menjadikan amal perbuatan makhluk. Jadi Allah itu menjadikan makhluk dan sekaligus menjadikan apa yang diperbuat oleh makhluk itu. Wa qaddara, dan memastikan siapa Allah, arzaqahum, kepada rizkinya makhluk, wa ajalahum, dan ajalnya makhluk, wa ajalahum, dan ajalnya makhluk. Jadi Allah itu, Allah lah yang menjadikan makhluk, menciptakan perbuatan makhluk, memberi, menentukan, memberi ukuran rizkinya berapa, ajalnya, usianya berapa, itu Allah tentukan semuanya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya begini, walhasilu, adapun kesimpulannya itu annal wahdaniyata, sesungguhnya sifat wahdaniyah itu asyamilatu, yang mencakup liwahdati dzati, kepada satunya zat, wa wahdatis sifati, dan satunya sifat, wa wahdatil af'ali, dan satunya perbuatan Allah. Tunfi yang meniadakan, tunfi yang meniadakan, anfa yunfi, nafa nafi, anfa yunfi, af'ala yuf'ilu. Tunfi yang meniadakan apa, wahdaniyah, meniadakan kumuman terhadap beberapa jumlah, khamsatan yang lima. Jadi Allah itu satu di dalam zat, satu di dalam sifat, dan satu di dalam semua perbuatan. Nah,
dengan makna semua itu meniadakan terhadap kam yang 5. Kam itu banyak. Apa kam 5 tadi itu? Kam muttasil fidat, kam munfasil fidat, terus kam muttasil fisifat, kam munfasil fisifat, terus kam munfasil fil af'al. Kalau kam muttasil fil af'al ada. Jadi ada wujud. Jadi kam muttasil fil af'al itu bisa terjadi pada diri Allah. Apa maknanya kam muttasil fil af'al? Bahwa perbuatan Allah itu banyak. Kadang mematikan, kadang menghidupkan, memberi rezeki, menakdirkan rezeki, menjadikan makhluk, meniadakan makhluk, dan itu namanya kam muttasil fis sifat. Yang tidak ada itu adalah kam, itu tadi kam muttasil fil af'al ya. Yang tidak ada itu adalah kam munfasil fil af'al. Apa itu? Yaitu adanya orang lain, adanya sesuatu di luar Allah yang bersama-sama dengan Allah melakukan suatu perbuatan. Nah, itu yang tidak ada. Namanya kam munfasil fil af'al. Maka Allah itu tidak memiliki kam 5. Banyak tadi lah ya. Kam 5 itu kamu fasih sifat dan terus tadi itu. Apa itu kam khamsah tadi itu? Al-kamma, yaitu kam al-muttasil fidzati, yang muttasil fidzat satu. Apa itu? Wa huwa, adapun kam muttasil fidzat itu tarkibuhu, tersusunnya Allah min ajzain, dari beberapa bagian. Satu. Wal kam al munfasil fidzat, dan kam munfasil fidzat. Apa itu? Wa huwa at-ta'addud, adalah berbilang-bilang atau banyak. Maksudnya apa? Bihaitsu yakunu, sekiranya ada, hunaka di sana, apa ilahun, Tuhan, fanin yang kedua. Sekiranya ada Tuhan 2, fa'aktsaru atau lebih banyak, itu namanya kam munfasil fidzat. Fahadzani, maka bermula inilah 2 kam. Fahadzanil kammani, adapun inilah 2 kam, itu manfiyani, ditiadakan keduanya, biwahdati dzati, dengan satunya zat. Biwahdati dzati, dengan satunya zat. Itu yang 2. Terus wal kamma, dan kam al muttasil fi sifati, yang muttasil fi sifat. Apa itu? Wa huwa ta'addudu, yaitu berbilang-bilang, fi sifatihi, di dalam sifatnya Allah Ta'ala, min jinsin, dari jenis wahidin, yang satu. Contohnya kakudrota, ini seperti 2 kemampuan, fa'aktsara, atau lebih banyak. Wal kamma, dan kam al munfasili, yang al munfasila, yang munfasil, fiha, di dalam sifat. Wa huwa, adapun kam munfasil fis sifah, itu ayyakuna, hendaknya ada itu li ghairihi, bagi selain Allah Ta'ala, ada apa? Sifatun, sifat, tasyabbaha, yang menyerupai apa? Sifat, syabbaha yusyabbihu, ya, tusyabbihu, yang menyerupai apa? Sifat, menyerupai sifatahu, kepada sifatnya Allah Ta'ala. Contohnya ka'ayyakuna, seperti hendaknya ada itu li zaidin, bagi Zaid, apa? Qudratun, sifat mampu, yujidu, yang mewujudkan siapa? Zaid, dia dengan kudrah tadi itu, wa yu'dimu, dan meniadakan siapa? Zaid, dia dengan sifat kudrah. Kakudratihi, seperti kudrahnya Allah, seperti kemampuannya Allah Ta'ala. Wa iradat apa itu? Wa iradatun, dan au iradatun, ya, au iradatun, atau sifat iradah, sifat menghendaki. Tukhassisu, yang mewujudkan apa? Sifat iradah, mewujudkan asyai'a, terhadap sesuatu, biba'dil mumkinati, dengan terhadap sebagian sesuatu perkara yang mungkin terjadi.
au ilmin, atau seperti sifat ilmu, muhitin yang meliputi bijami'il asya'i, terhadap segala sesuatu. Wa hadzanil kammani, adapun inilah dua kam, itu manfiyani yang ditiadakan keduanya, biwahdatis sifati, dengan adanya sifat wahdatus sifat, biwahdatis sifati, dengan adanya sifat wahdatus sifat. Wahdatus sifat itu satu di dalam sifat. Wal kamma al munfasil, wal kamma ini ataf kepada atas tadi ya. Wal kamma dan kam al munfasila, yang munfasil, fil af'ali, di dalam perbuatan-perbuatan. Wa huwa, adapun kam munfasil fil af'al, itu ayyakuna, hendaknya ada, itu li ghairihi, bagi selain Allah Ta'ala, apa fi'lun, perbuatan, minal af'ali, dari berbagai perbuatan, ala wajhil ijadi, dengan cara mewujudkan suatu perbuatan. Wa innama yunsabu, hanya saja dinisbatkan atau dihubungkan apa al-fi'lu, suatu perbuatan, lidzalikal ghairi, kepada yang lain, itu ala wajhil kasbi, atas jalan kasab atau perolehan, ala wajhil kasbi, atas jalan kasab, wal ikhtiyari, kasab itu usaha, wal ikhtiyari, dan ikhtiar. Wa hadzal kammu, adapun inilah kam, itu manfiyun, yang dinafikan, bi wahdaniyatil af'ali, dengan wahdaniyatul af'al, satu di dalam perbuatan. Jadi begini, bahwa Allah itu, jadi karena Allah itu Allah itu menjadikan perbuatan manusia. Saya ulangi ya, Allah itu menjadikan kita dan menjadikan perbuatan kita. Jadi kita itu sebenarnya tidak mampu melakukan apapun. Kalau toh kita melakukan sesuatu, itu Allah yang menjadikan perbuatan itu. Lalu timbul pertanyaan begini, kalau memang Allah yang menjadikan, kenapa kalau saya ngomong begini, mengucap seperti ini, itu kenapa kok perbuatan ucapan itu dinisbatkan kepada saya? Kok dihubungkan kepada saya, bukan dihubungkan kepada Allah? Misalkan saya ngomong A ini ucapan siapa? Ucapan saya apa ucapan Gusti Allah? Halo, ucapan saya apa ucapan Gusti Allah? Ucapan saya kan? Pertanyaannya, kalau toh saya mampu ngomong A, kenapa kok dihubungkan kepada saya, bukan kepada Allah? Padahal hakikatnya yang menjadikan kemampuan untuk mengucapkan A itu adalah Allah. Nah, itu penjelasannya. Adapun dihubungkannya suatu perbuatan kepada selain Allah, itu adalah karena ada kasbu. Kasbu itu apa? Pilihan, ikhtiar. Jadi yang mewujudkan suatu perbuatan itu Allah, tapi manusia itu diberi kemampuan oleh Allah untuk punya kecenderungan atau punya pilihan. Nah, karena saya memilih mengucapkan A itu tadi loh, sehingga ucapan A itu dihubungkan kepada saya, bukan kepada Allah. Maaf enggak ini ya? Maaf ya? Nah, karena itulah manusia itu berhak disiksa kalau melakukan maksiat, berhak diberi pahala kalau melakukan taat. Kenapa? Karena dia punya kasbu tadi itu, punya ikhtiar tadi itu, punya upaya tadi itu. Jadi manusia itu diberi hak untuk memilih, mengupayakan sesuatu, tapi yang mewujudkan upaya itu adalah Allah. Kalau sampai atau kita semua mengupayakan maksiat, maka akan disiksa oleh Allah karena mengupayakan itu.
sekalipun yang mewujudkan maksiat itu tetap Gusti Allah, tapi yang mengupayakan siapa? Nah, mengupayakan itu namanya kasbu. Nah, faham seperti ini berbeda dengan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa semua itu bukan Gusti Allah, semua itu tergantung kepada manusia. Yang mewujudkan perbuatan yang manusia, kita sendiri yang mewujudkan perbuatan. Nah, tapi ahli sunnah wal jamaah itu berkeyakinan tidak seperti itu. Yang mewujudkan perbuatan tetap Allah, tapi manusia itu diberi kemampuan untuk memilah dan memilih, diberi kemampuan untuk upaya. Bahasanya, istilahnya itu al-kasbu abil ikhtiyar. Nah, karena itulah ada namanya taklif. Taklif itu pembebanan hukum, di mana manusia itu akan disiksa kalau melakukan maksiat, akan diberi pahala karena melakukan taat. Jadi diberi pahalanya, kita diberi pahala oleh Allah itu ya karena kasbunya tadi itu, karena pilihan tadi itu, bukan karena melakukan perbuatannya, karena bukan karena mewujudkan perbuatannya, karena yang hakikatnya yang mewujudkan suatu perbuatan itu adalah tetap Allah. Ini memang agak bulat dan agak rumit dijelaskan karena inilah yang menjadi perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan akidah-akidah lain di sini. Ada paham namanya Jabariyah. Jabariyah itu manusia itu tidak punya apa-apa, semua Gusti Allah. Jadi yang punya karb, yang punya itu bukan manusia, semuanya itu adalah Allah. Lawan Jabariyah itu adalah Qadariyah. Artinya semua itu tergantung manusianya. Allah tidak punya peran sama sekali. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah apa maksudnya? Allah yang menciptakan perbuatan, tapi manusia diberi kemampuan untuk memilih, untuk berusaha. Tapi yang mewujudkan perbuatan siapa? Allah. Nah, jadi kita disiksa atau kita diberi pahala itu karena pilihan tadi itu, karena usaha tadi itu. Tapi yang mewujudkan usaha siapa? Allah. Ini yang dimaksud dengan innallaha khalaqakum wa ma taf'alun. Gimana itu di Al-Qur'annya itu? Allah lah yang menjadikan kamu dan menjadikan perbuatan kamu. Jadi perbuatan kita itu Allah yang menjadikan. Cuman manusia diberi apa tadi? Diberi apa? Kemampuan untuk kasbu. Kasbu itu semacam kecenderungan, pilihan, atau upaya. Itu kasbu. Nah, cara berpikir jalan tengah inilah yang menjadi ciri khas dari ajaran ahli sunnah wal jamaah yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Tidak terlalu ekstrim bahwa semua itu adalah Allah, tidak, dan juga tidak ekstrim semua itu adalah manusia, tapi tengah-tengah. Allah yang menciptakan, tapi manusia ada sedikit peran yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa kasbu atau ikhtiar. Ya, semua yang menciptakan perbuatan tetap Allah. Mafhum ini ya? Mafhum ya? Ini kata ini masalah penting ini, penting sekali ini. Biar kita tidak terlalu berfaham totalisme bahwa semuanya itu adalah Allah. Juga tidak terlalu ekstrim Qadariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang dimaksud dengan wa innama yunsabu al-fi'lu lidzalikal ghair ala wajhil kasbi wal ikhtiyari. Jadi dengan jalan kasab dan ikhtiar. Wa hadzal kam manfiyun bi wahdaniyatil af'al. Tetap semua yang menciptakan itu Allah. Karena itulah kamun fasil dalam wahdaniyatil af'al itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Wadidduha adapun sebaliknya atau perlawanan dari sifat wahdaniyah, ay al-wahdaniyati adapun sebaliknya wahdaniyah itu at-ta'addud, sifat ta'addud itu banyak, berbilang-bilang. Wa dalilul wahdaniyati adapun dalilnya sifat wahdaniyah fi dzati di dalam zat, bi makna adamil kammi dengan makna tidak adanya kam al-muttasili yang muttasil fiha di dalam zat, itu huwa dalilul mukhalafati sama dengan dalilnya mukhalafah lil khawatis al-mutaqaddami yang terdahulu, yang sudah dibahas dahulu. Wa dalilul wahdaniyati adapun dalilnya wahdaniyah fis sifati di dalam sifat, bi makna adamil kammi dengan makna tidak adanya jumlah atau kam al-muttasili yang muttasil fiha di dalam sifat, itu annat ta'adduda sesungguhnya berbilang-bilang, itu layak tadihi tidak menuntut hi kepada ta'addud apa makulun akal wala mangkulun dan tidak mangkul, baik secara akal maupun dalil nakli itu tidak ada yang mendukung ke sana. Wad dalilu adapun dalilnya ala dzalika atas demikian wahdaniyah, ay al wahdaniyati atas sifat wahdaniyah, bi makna adamin nadhiri dengan makna tidak adanya sesuatu yang menyerupai fi dzati di dalam zatnya, wasifati dan sifatnya, itu annahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu laukana andekan ada siapa Allah itu muta'addidan yang berbilang-bilang, ka'iyakuna seperti hendaknya ada hunaka di sana tempat apa ilahani dua Tuhan, lam yujad maka tidak pernah akan ditemukan apa syai'un apapun di dunia ini, au ba'dun atau sebagian min hadhil makhluqati dari inilah semua makhluk, lakin adamu wujudi dzalika tetapi tidak adanya wujudnya demikian semua itu batilun batil. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya keadaan, li'annahu karena sesungguhnya hadhil makhluqat keadaan semua ini itu maujudun yang wujud bil musyahadati dengan kesaksian, dapat kita saksikan nyatanya bumi ada, langit ada, makhluk ada. Fama maka apapun ada yang mendatangkan apa ma ilaihi kepada wahwa ta'addud itu batilun. Fama maka apa saja ada yang mendatangkan apa ma ilahi kepada kam wahwa adapun ma ada ilahi itu at-ta'addud berbilang-bilang itu batilun batal, itu batilun batal. La wa idza batola maka apabila batal apa at-ta'addudu sifat berbilang-bilang ya tabatat maka tetap apa al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah yaitu satu ijen sendirian. Bahwa adapun inilah tubutul wahdaniyah itu al-matlubu yang dicari, itu al-matlubu yang dicari. Dah sekian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.